Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului, pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 3 unit rumah sekaligus kios di permukiman padat penduduk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kobaran api membesar dengan cepat membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 unit armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku padamkan api di tengah banyaknya warga yang menonton kebakaran. Setelah kurang lebih 1 jam, api berhasil dipadamkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bentrokan antar kelompok pengamanan swadaya terjadi di kawasan lahan XPT Berkat 1, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam bentrokan tersebut 1 orang dilaporkan tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini dipicu skema kerjasama operasi atau KSO yang dijalankan oleh PT Agrinas Palma Nusantara di lokasi tersebut. Sekitar 50 orang PAM Swakarsa dari pihak KSO mendatangi lokasi. Mereka diduga membawa senjata tajam dan senapan angin. Mereka mendesak kelompok PAM Swakarsa atau KUD Telaga Biru dan pekerja PT Berkat 1 untuk mengosongkan barang. Situasi memanas dan berujung terjadinya kericuhan. Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti serta 12 orang yang terlibat untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Belasan penumpang minibus panik usai terserempet truk yang terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Karapia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga karena sopir truk berusaha menyalip minibus dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kaca minibus pecah terkena muatan truk yang tumpah. Tidak ada korban jiwa, 1 penumpang minibus mengalami luka ringan. Selama proses evakuasi truk, petugas membuka tutup jalan dari kedua arah. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit laka lantas Polres Sumedang. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo Sobat Pagi Pista, welcome back to iNews Today. Selamat pagi, Welcome back, selamat pagi, Hey, Togi. good seeing you again. Good to see you again. Itu malam-malam biasanya kamu ya. Iya, tapi nggak apa-apa, saya bisa merasakan pagi dan juga malam. Ya, saya lintas waktu. Nah. Gimana tadi perjalanan menuju kantor? Banyak jalan berlubang, cuaca aman? Itu dia, cuaca memang kadang-kadang memang nggak tentu ya, hujan. Karena ini udah gitu. di-warn juga sama BMKG ya. Benar sekali, selain mungkin cuaca harus berhati-hati pemirsa, harus berangkat lebih awal juga menghindari kemacetan. Di lain itu juga
banyak jalanan yang berlubang, Nah, ini yang ya. rusak juga. Aduh. Kemarin ada korban jiwa juga ya, pelajar yang meninggal dunia ya. Kita juga turut berduka dan mengingatkan terus untuk pemirsa untuk Iya. lebih berhati-hati, mengingat di Jakarta khususnya kan jalanannya sangat bagus ya. Gitu. Jadi yang penting hati-hati, Iya. patuhi rambu-rambu lalu lintas, Setuju. fokus gitu ya. Dan kita berharap pemerintah pun juga bisa melakukan perbaikan ya, apalagi nanti menjelang Lebaran, libur panjang, jalan harus lebih baik dan juga smooth ya. Betul sekali. Nah, kira-kira di dalam program kali ini Iya. tapi dulu kita sapa dulu ya. Sapa pemirsa dulu ya. dong, sapa dulu. Iya, apa kabar Anda hari ini pemirsa? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan Iya. untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai salah satu tumpukan sampah di berbagai daerah pemirsa. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Yanufus pemirsa, inilah News Today selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, 2 bus terlibat adu banteng di Jalan Nasional Denpasar, Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ya, akibat kecelakaan 3 korban luka menjalani perawatan di rumah sakit. Dua bus saling adu banteng di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, kilometer 6162, tepatnya di sebelah timur pos polisi Gumrih, Desa Gumrih, Kabupaten Jembrana, Bali. Tragedi kecelakaan bermula saat bus M-Trans melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk dengan kecepatan sedang dan berada di jalurnya. Sementara dari arah berlawanan, bus DB Trans diduga terlalu ke kanan hingga terjadi kecelakaan. Pasca kecelakaan, bus DB Trans melintang menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Akibat kecelakaan, pengemudi bus Trans mengalami luka di bagian kepala dan punggung, dan 1 penumpang mengalami patah tulang pada tangan kiri. Keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Negara, sementara 1 penumpang bus DB Trans mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang. Evakuasi kendaraan ini lumayan rumit. Kita harus memindahkan 2 bis yang terlibat kecelakaan. Jadi untuk sekarang masih dalam proses penyelidikan. Jadi terkait sopir dan kernet kita masih melakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan. Aparat kepolisian mengimbau kepada para pengguna jalan, terutama supir bus, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus angkutan perdesaan terjun ke sungai sedalam 10 meter setelah jembatan gantung yang dilewati patah di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Akibatnya 17 penumpang luka-luka. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan.